depan. Baik anak-anak, gimana nih kabar kalian hari ini? Mulailah harap kalian senantiasa sehat ya, sehingga kita dapat belajar pada kesempatan kali ini dan kali lain. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menyimak laporan perjalanan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Bu Laila pengen tanya nih, siapa yang bentar lagi akan melaksanakan study tour? Pastinya kalian yang sudah menduduki kelas 8 SMP ya? Wah, bener banget! Kalau begitu, materi ini sangat tepat dan sangat cocok untuk kalian. Bu Laila tahu nih, biasanya kalau setelah kalian melaksanakan studi perjalanan atau liburan, kan ada tuh yang namanya menceritakan kembali pengalamannya saat berlibur atau melakukan perjalanan. Nah, itulah yang dinamakan laporan perjalanan. Namun, ada loh tata cara menyusun laporan perjalanan yang baik dan benar. Kalian penasaran nggak? Pastinya penasaran banget ya. Kalau begitu, simak terus videonya dan jangan skip video ini. Karena setelah ini ada Bu Fani yang akan menjelaskan tata cara penyusunan laporan perjalanan yang baik dan benar. Simak terus videonya ya anak-anak, semangat! Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Bu Fani. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai menyimak laporan perjalanan. Sebelumnya, anak-anak sudah tahu atau belum apa itu laporan perjalanan? Laporan adalah suatu dokumen yang bervariasi bentuknya. Laporan adalah suatu tulisan yang berisi informasi mengenai objek yang telah atau tengah diteliti. Dan laporan itu ditulis setelah kita melakukan penelitian, melakukan observasi terhadap suatu objek. Laporan itu ditulis bertujuan untuk memberikan informasi dan juga kebijakan-kebijakan yang bisa diambil dari laporan tersebut. Laporan sendiri memiliki fungsi yang informatif. Artinya, laporan itu dapat dijadikan sebagai sumber informasi, sumber pengalaman untuk orang lain yang akan melakukan penelitian yang serupa. Laporan juga berfungsi sebagai bahan dokumen, yang artinya laporan itu dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian orang lain. Ada juga fungsi dari laporan yaitu sebagai pertanggungjawaban, yaitu laporan yang digunakan kita apabila kita berada dalam suatu organisasi yang biasanya pasti dalam suatu organisasi di akhir kepemimpinan kita diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban selama satu periode. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan perjalanan adalah suatu dokumen yang berisi mengenai informasi perjalanan yang telah atau tengah kita alami. Jadi anak-anak, laporan perjalanan itu adalah sebuah narasi yang berisi mengenai apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana laporan perjalanan yang telah atau tengah kita alami. Anak-anak, dalam menyusun laporan perjalanan ada beberapa tahapan. Yang pertama ada pengantar, lalu yang kedua ada peristiwa yang diceritakan. Dan ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu orang-orang yang terlibat, temporal yang muncul, keterangan waktu, kata kerja, kata benda, dan juga penyebutan nama tempat. Anak-anak, selanjutnya saya akan melatih keterampilan menyimak kalian melalui video yang akan saya tunjukkan setelah ini. Video ini dipaparkan oleh Bu Nana saat Bu Nana melakukan perjalanan ke Kebun Binatang Surabaya. Cekidot. Halo anak-anak, kali ini
Bu Nana akan melakukan perjalanan ke Kebun Binatang Surabaya. Saat ini Bu Nana menggunakan trans angkutan umum yaitu Warawiri Surabaya. Dengan membayar 2.500, kita sudah bisa sampai di Kebun Binatang Surabaya. Pembayarannya hanya bisa menggunakan e-money. Dengan berjalan sedikit, kita sudah sampai di Kebun Binatang Surabaya. Sekarang Bu Nana sudah sampai di Kebun Binatang Surabaya. Ayo kita masuk ke dalam dan lihat semuanya. Dadah, sampai jumpa lagi. Setelah sampai, kita bisa menuju ke tempat loket pembayarannya. Bisa tunai maupun non tunai ya di sini. Dengan harga mulai 15.000 sampai dengan 45.000, kalian sudah bisa menikmati apa yang sudah ada di dalam Kebun Binatang Surabaya. Sekarang Bu Nana sedang di depan pintu masuknya. Ayo kita masuk bersama-sama anak-anak. Ayo kita masuk. Suasananya saat ini sangat ramai ya anak-anak. Walaupun ini bukan weekend, tetapi Kebun Binatang Surabaya tidak pernah sepi dari kunjungan para penikmatnya. Kali ini Bu Nana di depan kandang berang-berang. Berang-berangnya sedang mandi. Ini bapaknya sedang memberi makan ke berang-berang, dan juga banyak pengunjung yang menikmatinya. Kandang-kandangnya sangat bersih ya anak-anak, karena kebun binatang ini sangat dijaga kebersihannya. Ini Bu Nana sedang di depan burung kasuari. Kasuarinya sangatlah cantik warnanya. Kita bisa melihat identitasnya dari setiap hewan-hewannya di papan identitas yang sudah ada di depan kandangnya. Lanjut, kita di depan kandang beruang madu. Beruang madu ini merupakan beruang terkecil di dunia, pemakan buah-buahan. Jadi bukan pemakan daging ya. Ini tampilan dari depan kamar mandinya yang dijaga ketat oleh bapak-bapak. Ini Bu Nana bertemu dengan adik kecil yang melakukan perjalanan wisata, yaitu wisata edukasi. Dia mendapatkan tugas untuk mencatat hewan-hewan yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Setelah itu, jangan lupa kalian itu menikmati jajanan di food court KBS. Harganya mulai dengan 10.000 sampai dengan 15.000. Minumannya semua serba 10.000. Lanjut, kita di kandang jerapah. Ada dua jenis jerapah, yaitu betina dan juga jantan. Yang betina itu dengan corak yang lebih terang. Nah, ini Bu Nana menyebutnya bison kecil ya. Kalian bisa lihat dia sedang duduk. Ini binatang endemik Indonesia, komodo. Komodo merupakan hewan purba peninggalan yang termasuk langka ya. Ini termasuk golongan dari kadal besar yang berasal dari NTB. Ini suasananya di Kebun Binatang Surabaya yang didominasi oleh para pelajar dan juga orang tua. Banyak juga koleksi dari jenis kera-kera, mulai dari yang ekor panjang, kemudian yang itu pantatnya ada yang merah teman-teman, ada yang mukanya kecil, ada yang badannya besar. Nah, ini Bu Nana sedang bertemu dengan teman Bu Nana yang bertemu di depan kandang monyet.
sangatlah ramai ya teman-teman. Sampai jumpa kembali. Stay tune. Halo anak-anak, setelah Bu Nana berkeliling di Kebun Binatang Surabaya ini, mulai dari tadi kita berangkat dari rumah jam 8, kemudian sampai sini jam 9 naik angkutan umum, kemudian kita membeli tiketnya, dari membeli tiket yang seharga mulai dari 15.000 sampai dengan 45.000 tergantung pilihan kalian masing-masing. Kemudian masuk ke kebun binatang ini, kalian sudah bisa menikmati semua koleksi dari Kebun Binatang Surabaya ini. Mulai dari tadi ada ini beruang madu, kemudian tadi melihat unta, melihat jerapah, kemudian melihat gajah dan juga berbagai macam hewan-hewan yang ada di sini, mulai dari yang liar, yang jinak, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Lalu setelah itu kita bisa membeli makanan jajanan tadi, jajanan yang telah disediakan food. Habis itu sampai jumpa kembali dengan Bu Nana. Sekian laporan perjalanan dari Bu Nana. Bila ada kata yang terlewat ataupun informasi yang kurang, Bu Nana memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa anak-anak. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah menyimak laporan perjalanan yang telah disampaikan oleh Bu Nana? Pastinya sudah kan? Lalu pada kesempatan kali ini saya akan menugaskan kalian dengan beberapa tahapan-tahapan menyimak laporan perjalanan. Yang pertama, kalian diharapkan menulis pokok-pokok yang ada di dalam laporan perjalanan tersebut. Lalu yang kedua, kalian membuat rangkuman dari pokok-pokok yang telah kalian tulis sebelumnya. Lalu yang ketiga, kalian dapat menuliskan kembali laporan perjalanan yang telah dipaparkan oleh Bu Nana. Lalu kalian dapat berdiskusi dengan teman sekelompok kalian mengenai laporan perjalanan yang telah disampaikan oleh Bu Nana. Lalu setelah berdiskusi, kalian dapat menanggapi laporan perjalanan tersebut. Lalu yang terakhir, berhubung kalian akan melakukan study tour setelah ini, Ibu harapkan kalian dapat membuat laporan perjalanan mengenai study tour yang akan kalian lakukan. Oke anak-anak, setelah ini saya akan menunjukkan laporan perjalanan yang baik dan benar secara tertulis. Berikut ini. Baik anak-anak, tak terasa ya waktu sudah menunjukkan usai. Tapi jangan sedih dong, karena Bu Laila harap kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di lain waktu, lain masa, dan lain kesempatan. Bu Laila harap ilmu yang telah kita pelajari saat ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kalian. Oh iya, jangan lupa ya anak-anak, kalian itu harus rajin belajar, karena kalianlah yang ditunggu negara ini untuk memajukan bangsa. Jangan lupa semangat dan selalu ceria. Semangat anak-anak. See you next video.